Shalom warga GPIB. Tahukah kita pada Oktober 2021 ini akan dilaksanakan persidangan sinode ke-21? Apakah persidangan sinode itu? Persidangan sinode adalah satu, perwujudan dari persekutuan GPIB sebagai gereja secara sinodal. Dua, perwujudan pemerintahan Kristus melalui kehadiran para presbiter guna menentukan kebijakan gereja demi memenuhi tugas panggilan dan pengutusannya. Sebagai sebuah pertemuan gerejawi, persidangan sinode juga memiliki status dan fungsi yang penting. 1. Lembaga yang memiliki kewibawaan dan kewenangan gerejawi untuk pengambilan keputusan tertinggi dalam GPIB melalui presbiter perutusan jemaat-jemaat. 2. Merupakan wadah untuk memusyawarahkan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan serta pengelolaan sumber daya gereja. Mari, warga GPIB, kita dukung dan doakan persidangan sinode ke-21 tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Persidangan sinode tahun ini dilaksanakan secara berbeda karena kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Pelaksanaannya dilakukan dengan kombinasi daring dan luring di 25 wilayah Mupel GPIB dan dipimpin dari titik Surabaya sebagai pusat pelaksanaan. Ingat ya warga GPIB, ini baru pertama kali loh terjadi. Mari kita dukung dan serahkan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja agar persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, sebagai para utusan jemaat, tentu kita sekalian harus mengetahui bentuk dari persidangan sinode. Antara lain, pertama, persidangan sinode yang diadakan setiap 5 tahun. Diadakan setiap 5 tahun dan dihadiri oleh para presbiter sebagai utusan jemaat sebanyak 3 orang, yakni diaken, penatua, dan pendeta atau KMJ yang mendapat mandat dari majelis jemaat. Selain utusan yang mewakili jemaat, persidangan sinode 5 tahunan ini dihadiri juga oleh fungsionaris majelis sinode, fungsionaris BPPG, dan mereka yang diundang oleh majelis sinode. Kedua, persidangan sinode istimewa dilaksanakan atas keputusan persidangan sinode dan atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah jemaat dan atau permintaan majelis sinode yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah jemaat. Yang ketiga, persidangan sinode tahunan dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan gambaran pelayanan GPIB melalui laporan dan evaluasi tahunan majelis sinode, serta gambaran pelayanan GPIB secara keseluruhan melalui laporan-laporan jemaat yang dikoordinasikan melalui peran mupel-mupel sebagai jembatan dinamis. Dalam persidangan sinode tahunan ini, juga akan dijabarkan dan disahkan program dan anggaran tahunan secara sinodal, dan mengambil beberapa keputusan yang sangat mendesak yang tidak bisa menunggu sampai saat dilaksanakan persidangan sinode. Setelah mengetahui ada 3 bentuk persidangan sinode, kita akan memfokuskan diri kepada persidangan sinode setiap 5 tahun yang akan diadakan di Surabaya tahun ini. Persidangan sinode ini berisikan 3 agenda utama. 1. Laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode dan Badan Pemeriksaan Perbendaharaan Gereja atau BPPG yang merupakan rangkuman kegiatan pelaksana program 5 tahunan yang telah dibahas setiap tahun dalam persidangan sinode tahunan atau PST. 2. Pembahasan dan penetapan perangkat-perangkat teologi, yaitu pemahaman iman, tata ibadah, akta gereja, dan kurikulum.
Misiologi, yaitu PKUPPG. Eklesiologi, yaitu tata gereja. Perangkat-perangkat ini ditetapkan dalam persidangan sinode setelah melewati tahap pembahasan yang melibatkan jemaat-jemaat. 3. Pemilihan fungsionaris Majelis Sinode atau FMS dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja atau BPPG. Majelis Sinode adalah pimpinan sinodal GPIB yang memimpin perjalanan kebersamaan GPIB secara kolektif kolegial dalam penyelenggaraan pelaksanaan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat-jemaat GPIB. BPPG adalah badan pemeriksa pada lingkup sinodal dan bertanggung jawab kepada persidangan sinode. FMS dan BPPG dipilih dan ditetapkan dalam persidangan sinode melalui mekanisme pemilihan yang tertuang dalam Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor 5. Untuk memastikan persidangan sinode berjalan dengan baik, maka jalannya seluruh proses dalam persidangan, mulai dari paripurna hingga rapat-rapat yang dilaksanakan, harus diatur dengan baik juga. Pengaturan tersebut dilakukan pimpinan sidang atau rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam persidangan. Pimpinan tersebut adalah: pertama, Majelis Sinode bertanggung jawab memimpin sidang paripurna dalam pembukaan dan penutupan. Kedua, Majelis Ketua dipilih oleh dan dari antara perutusan untuk memimpin sidang paripurna. Ketiga, pimpinan komisi dan seksi bertugas memimpin rapat komisi dan seksi. Keempat, ketua dan sekretaris panitia bertugas memimpin rapat panitia. Poin keempat ini hanya terjadi di persidangan sinode 5 tahun, karena tugas mereka adalah mempersiapkan segala hal terkait pemilihan fungsionaris FMS dan BPPG. Selain keberadaan para pimpinan dalam persidangan, maka diperlukan juga kelengkapan persidangan, antara lain: pertama, panitia pengarah bertugas memberi arahan terhadap mekanisme persidangan. Kedua, panitia materi bertugas mempersiapkan materi persidangan sinode. Ketiga, panitia pelaksana persidangan sinode bertugas mengorganisasikan pelaksanaan persidangan sinode. Keempat, panitia kredensi bertugas meneliti keabsahan persyaratan calon-calon FMS dan BPPG. Kelima, panitia pemilihan bertugas melaksanakan pemilihan FMS dan BPPG. Keenam, panitia perumus bertugas merumuskan hasil persidangan. Ketujuh, dan panitia lainnya sesuai kebutuhan. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai para utusan jemaat tentang persidangan sinode. Oh iya, jangan lupa bahwa setiap keputusan yang akan diambil dalam persidangan sinode ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak diperoleh mufakat, maka teknik pengambilan keputusan yang dilakukan adalah pemungutan suara. Dan untuk dapat memulai persidangan sinode yang sah, serta dapat mengambil keputusan, persidangan sinode haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah jemaat GPIB ditambah 1. Apabila pada saat dibukanya persidangan quorum tersebut belum terpenuhi, maka persidangan ditunda paling lama 2 jam. Dan setelah itu, persidangan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.
Kiranya video sosialisasi ini dapat menjadi panduan bagi kita untuk mengikuti persidangan Sinode ke-21 dengan semangat yang luar biasa. Sampai bertemu dan tetap jaga kesehatan. Soli Deo Gloria.